Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas sedanten nikmat ingkang kula panjenengan tampi. Mugi-mugi kula panjenengan dados tiyang-tiyang ingkang pandai bersyukur. Shalawat wassalam mugi tetep katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula panjenengan saged nglajengaken ngaji sesarengan, bari ngaji bareng. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kula panjenengan sedaya ingkang sampun Allah janjiaken wonten surat Al-Mujadalah ayat 11. Bila Gusti Allah badhe ngangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kula panjenengan memasuki tahun baru Islam, ya. Tahun baru Islam, bulan Muharram, ada 12 bulan dan bulan panjenengan masuk tahun pertama, masuk bulan pertama, ini kok bulan Muharram. Dan bulan panjenengan biasa bermantos insyaallah. Bulan Muharram niko dikatakan Allah bulan suci, bulan suci. 10 malam bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram itu istimewa. Monggo dikinaaken meningkatkan amal saleh. Dan nanti ada tanggal 10 ya, puasa Asyura ya Bapak Ibu. Monggo pakai puasa Asyura tanggal 10 atau ditambah juga tanggal 9 Asyuranya ya. Yang menarik atau yang hebat itu adalah tahun Islam itu hebat. 12 bulan ditutup dengan bulan suci, diawali dengan bulan suci. Kan ada 12 bulan ya, kemudian yang 4 bulan itu adalah bulan yang suci ya, bulan yang mulia, yaitu bulan yang 3-nya berturut-turut, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah kalau ini sampun, terus ini masuk nama Muharram, dan satu terpisah yaitu bulan Rajab. Jenengan tingali 12 bulan itu diawali bulan suci, diakhiri 12 bulan ke-12 yaitu Dzulhijjah, bulannya suci juga Pak. Jadi bulan pertamanya suci, bulan 12-nya suci, plus tengah-tengahnya pinten pada 12. 6 lagi itu bulan apa? Rajab. Rajabnya juga suci. Okay. Dan ini salah satu hikmahnya adalah umat Islam itu diawali dari suci dan diakhiri dengan suci atau kemuliaan. Ya. Diawali dengan bulan mulia, juga diakhiri dengan kemuliaan. Nah, mugi-mugi kula panjenengan nanti di akhirnya juga menemukan kemuliaan, ya. Husnul khatimah insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas tentang satu hadis, Pak. Satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau melihat seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Tapi sebelum saya bahas itu, saya ingin cerita dulu kisah di dalam Quran. Di dalam Al-Quran, kisah ini sudah sering saya sampaikan, tapi ada kaitannya dengan hadis yang ingin saya sampaikan. Dengan buka surat Al-Qasas ayat 77. Di sana kisah tentang
Nabi Musa, ya, 76 dan 77, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau menurut Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala itu dan sepupunya. Sepupunya ini namanya dengan sudah pernah atau mendengar atau sering kita bahas, namanya Korun, Pak. Ya, pernah kita bahas gitu, Nabi Musa. Maka di ayat 76 surat Al-Qasas, Allah itu berfirman bahwa Korun itu termasuk umatnya Nabi Musa. Itu kisah di surat Al-Qasas, itu kisah tentang Nabi Musa dan Korun. Nah, di surat At-Taubah ayat 75 itu sama, Pak. Ketika zaman Nabi Muhammad itu sama persis kisahnya. Ada kisah tentang Sa'labah. Sa'labah, ya. Mungkin sambung ada yang kenal, sambung terus kisahnya Sa'labah, Pak. Dan kisahnya persis, Pak. Di ayat 76 dan 77 surat Al-Qasas. Kalau di dalam surat At-Taubah itu ayat 75 dan 76. Mirip ya, Pak ya. Dan kisahnya sama, Pak. Sama kisahnya. Tapi penyelesaiannya berbeda, Pak. Inilah bedanya umat Nabi Muhammad SAW dengan umat yang lain. Saya bacakan ya, Pak, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabtagil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tetapi jangan melupakan bagianmu di dunia. Ini kalau yang mengkaji yang mengkaji ulama ahli tafsir ini menarik, Pak. Kita juga menarik insya Allah. Carilah dengan sungguh-sungguh, Pak, negeri akhirat, tetapi jangan melupakan duniamu. Ya. Kalau ini kita bahas, Pak, negeri akhirat itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, dan dunia itu sekedar jangan lupa saja, Pak. Ya. Ampun melupakan dunia. Ampun atas kualik ya, Pak. Dunia sungguh-sungguh, akhirat di sampingan. Nah ini terbalik, Pak. Kalau orang Jawa mengatakan, Pak, padi itu ibarat akhirat, rumput itu dunia. Maka tanamlah padi, maka akan tumbuh rumput. Tapi kalau jenengan nanam rumput, tidak mungkin, muncul padi. Pernah, Pak, jenengan nanam rumput muncul padi? Tidak mungkin, Pak. Jadi Allah itu luar biasa, Pak. Kalimatnya menurut ahli tafsir, carilah negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Itu disuruh mencari sungguh-sungguh. Akhirat itu diusahakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian tapi jangan melupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia itu hanya sekedar jangan lupa. Atau istilahnya bahasa kita sampingan. Oke, sampingan. Ribon pun jadi sampingan nomor pokok. Semoga jadi sampingan, ya. Berarti nanti kalau melakukan dengan sibuk dunia dipanggil untuk akhirat, berarti dunia sampingan, ya, Pak, ya. Kan gitu. Jadi Allah mengatakan demikian, Pak. Ini sebelum ayat ini turun, ya sebelum ayat ini, ayat 76 diceritakan, Pak, kisah tentang Korun, Pak. Nabi Musa dan Korun. Kemudian kisah ini hampir sama dengan kisah tentang Nabi Muhammad SAW dan Sa'labah, Pak. Kalau Nabi Musa dan Korun, dengan kertas Korun itu menurut Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, itu Korun itu sebetulnya orang soleh, Pak. Orang soleh, tapi miskin, Pak. Orang soleh tapi miskin, okay? Kemudian minta didoakan oleh Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, doakan agar aku menjadi kaya. Kemudian didoakan Nabi Musa.
Dan akhirnya dia menjadi kaya raya sampai kunci hartanya untuk menyimpan itu dipikul dengan beberapa orang yang kuat, tidak kuat, Pak. Jadi kunci untuk menyimpan hartanya saking sugiye, nama dipikul beberapa orang yang kuat itu buatan sanggup. Ya. Kuncinya jenengan dipikul limo kuat buatan, Pak. Kunci harta jenengan kuat ya, Pak. Digawa anak yang kuat kok ya, Pak. Dan ini sama persis, Pak. Ketika Qarun itu dulunya soleh, menurut Imam Suyuti, dulu itu soleh Qarun itu, tapi miskin, Pak. Setelah didoakan jadi kaya raya, dan akhirnya apa, Pak? Sombong. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Nah, sama persis seperti Sa'labah, Pak. Sa'labah itu soleh, Pak, tapi juga miskin. Kemudian minta didoakan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan kami, doakan saya agar nanti saya kaya. Kan gitu. Rasulullah sebenarnya nggak mau, Pak, nggak mau terus. Tapi Sa'labah guru terus, Pak. Doakan biar kaya, doakan biar kaya, biar kaya. Akhirnya apa? Dia didoakan, setelah itu kaya, Pak. Jadi kata Sa'labah setelah kaya, namun lupa dengan negeri akhirat. Lupa dengan negeri akhirat. Setelah didoakan Nabi, lupa dengan negeri akhirat. Akhirnya apa? Kasusnya beda, Pak. Kalau Qarun, umatnya Nabi Musa, itu ketika diberi anugerah berupa kekayaan yang begitu besar, ya, itu kemudian lupa, bangga diri hanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya diazab, Pak. Azab, dibenamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi, diazab, Pak. Ini sering saya sampaikan. Maka kalau jenengan menemukan harta dalam bumi, namanya harta no? Harta karun. Okay? Bapak-bapak mungkin nek macul nemu emas niku hartanya sinten? Qarun, nggih. Ampun dipendet. Nggih, ampun dipendet. Lah ya dipendet, Pak. Nggih. Pendet. Harta temuan nggih, Pak. Harta temuan itu zakatnya 20%, Pak. Jenengan nemu barang itu disiarkan 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun nggak ada yang mengambil, maka itu haknya jenengan. Dan dipotong 20%, kasihkan 8 asnaf, 8 golongan termasuk fakir, miskin. Tapi temuannya itu pakai ukuran, Pak. Nek jenengan nemu 2000, jenengan siarke setahun. Niku boten sah ngoten. Terus dipotong 20% ini pinten, Pak? 200 nggih, pinten? 400, Pak. Terus diberikan fakir miskin kan? Boten. Ukuran nemu barang sing wajib dizakati itu seukuran emas, Pak. 85 gram atau 93,6 gram. Sekitar 50 juta ke atas, Pak. Kalau ukuran emas misalnya. Dengan barang seharga 50 juta ke atas, niku jenengan siarkan selama 1 tahun. Kalau jenengan boten enten sing nemu, berarti berhak jadi milik jenengan sah. Dan dipotong 20%, kasihkan fakir miskin. Pernah Mas nemu Mas semoga Pak? Nek 20.000 jenengan ngopeki mawon. Jenengan siarke 2 jam ngoten mawon nggih. Gitu-gitu boten enten nggih, pun paring nggih sinten ngoten mawon nggih. Nek jenengan boten mati mesti digoleke kotak amal mawon nggih. Mungkin nek sing goleki musuh-musuh man jugil kota amal ya, kan bersih. Okay. Nah, Qarun itu dibenamkan ke dalam bumi, Pak. Tapi beda dengan Sa'labah, Pak. Sa'labah ketika jadi kaya raya cukup dikembalikan miskin, Pak. Jadi terus, kenapa beda, Pak? Karena umatnya Nabi Muhammad dihindarkan dari azab karena dapat syafaatnya Rasulullah. Makanya umatnya Nabi Muhammad tidak diazab. Nah kalau diazab, mungkin kita sudah banyak azabnya. Alhamdulillah. Azabnya ini luar biasa. Masya Allah. Terus untungnya berkat Rasulullah kita itu tidak diazab, cukup dikasih sentilan sedikit-sedikit musibah, sedikit-sedikit biar ingat. Sa'labah tidak dilaknat, tidak dibenamkan ke dalam bumi, Pak. Atau tidak ditindih dengan batu dari langit, Pak. Atau tidak gempa atau banjir Nabi Nuh, tidak. Tapi apa?
kembali miskin. Setelah miskin, akhirnya soleh lagi, Pak. Jadi boten bakat dadi wong sugih. Boten bakat dadi wong sugih. Jadi sugih niku bakat-bakatan, Pak. Sugih. Tapi kalau korun dibenarkan, Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Maka kita bersyukur jadi umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu tidak diazab, gitu. Kalau diazab habis, Pak. Akhir zaman ini umatnya habis. Yang menarik yang ingin saya sampaikan ayat berikutnya, Pak. Ketika Allah menyampaikan wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Ini Allah jangan lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya apa, Pak? Korun itu sudah diberi kelebihan, tapi tidak digunakan untuk berbuat baik, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan diminta untuk kewajibannya saja, zakat itu tidak dikasih, Pak. Salah pun juga begitu, Pak. Diminta untuk zakat saja nggak mau, Pak. Sedangkan dia lebih, dulunya nggak punya. Setelah didoakan oleh nabinya, sombong, Pak. Korun itu kan sombong, Pak. Keluar, diceritakan dalam Quran, dia keluar dengan membawa kebesarannya, kebanggaannya. Akhirnya orang yang melihat korun itu ada dua golongan, Pak. Yang satu bilang begini, mereka yang melupakan negeri akhirat. Wah, hebat ya korun. Alangkah senangnya kalau seperti korun. Itu satu golongan, Pak. Tapi yang satu golongan yang mereka cinta akhirat dan hanya sekedarnya dunia, mengatakan celaka korun. Sombong sekali dia. Jadi kalau ada orang yang keluar membawa kebesarannya, itu ada dua pandangan itu. Kira-kira jenengan yang mana? Ya, semoga kita yang hanya sekedar dunia saja, tidak terlalu Pak? Bahasanya orang itu gumun, ya Pak, gumunan. Ya ampun, gumunan, ya. Kalau tahu sesuatu maka bilang apa? Masya Allah. Masya Allah. Maka yang ingin saya sampaikan ini, Pak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau Allah sudah mengkaruniakan kepada kita kelebihan, rezeki yang lebih atau kebaikan, ya maka berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian, ya, kepada kamu. Kemudian wala tabtaghil fasada wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tapi korun tidak berbuat baik, Pak. Salabah tidak berbuat baik, tapi justru sebaliknya, ya, mereka membuat kerusakan. Mereka membuat kerusakan. Jadi diberi kelebihan oleh Allah, tetapi tidak berbuat kebaikan. Ini, Pak. Ini yang ingin saya sampaikan sebelum saya menyampaikan satu hadis ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Yang ada hubungannya dengan ini bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Ibnu Umar riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, tanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Kemudian yang kedua, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala
sururun tadkhiluhu ala muslim. Ini jawaban Rasulullah SAW. Maka nanti semoga kita berpeluang Pak menjadi orang yang dicintai Allah dan berpeluang melakukan amal terbaik yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ditanya, siapakah orang yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas, ya, yang paling bermanfaat kepada orang lain, yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Rasulullah tidak mengatakan yang paling dicintai Allah yang paling kaya, betul Pak? Yang paling tinggi jabatannya, yang paling pintar atau paling cerdas atau paling banyak ilmunya, betul Pak? Atau yang memiliki dunia ini, tidak Pak? Seperti Qarun, diberi dunia tapi tidak berbuat apa-apa, bahkan menyombongkan diri. Salabah juga demikian. Rasulullah SAW menyatakan orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat, paling bermanfaat. Ini kemarin sudah saya sampaikan, Pak. Sudah saya sampaikan, Pak. Dereng ya? Ibu-ibu sudah saya sampaikan, Bu? Dereng. Yang paling bermanfaat itulah yang paling dicintai Allah. Allah. Artinya apa? Siapapun itu berpeluang untuk menjadi orang yang paling dicintai Allah. Apapun kedudukannya, apapun posisinya, apapun yang dia punya, pasti dia berpeluang untuk menjadi orang yang paling dicintai Allah. Siapa mereka? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat. Monggo dicek Pak. Sampun termasuk golongan ini Bu. Golongan panjenengan hidup di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah masyarakat, sudahkah menjadi yang bermanfaat? Atau jangan sampai golongan panjenengan menjadi sebaliknya, menjadi apa Pak? Ngerepoti. Jenengan punya harta, jadikan harta itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau punya jabatan, gunakan jabatan itu untuk membantu saudaranya. Kalau punya ilmu, gunakan ilmu itu bukan untuk menipu, atau bukan untuk mendebat, atau bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi agar ilmu itu membawa kemanfaatan bagi sekelilingnya. Kalau jenengan punya tenaga, gunakan tenaga itu untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Jenengan harta tidak punya, ilmu ya pas-pasan misalnya. Apalagi Pak, tenaga ya lemes gitu. Sakit-sakitan, berarti punya apa kira-kira Pak? Punya doa, doakan orang lain. Pun harta tidak punya, ilmu boten, tenaga boten, donga boten turun, ning senenge maido mau. Senenge maido. Jadi monggo menjadi orang bermanfaat. Termasuk hikmah di tahun Hijriah ini. Kalau keluaran panjenengan itu masuk tahun baru Islam Hijriah, berarti kemutan nomor. Kemutan hijrahnya Nabi dari mana? Mekah menuju Madinah. Dan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan keinginannya Nabi loh, tapi keinginannya Allah. Makanya ketika sahabat itu sudah hijrah dari Mekah menuju Madinah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, kenapa kita tidak hijrah ya Rasulullah? Belum turun perintah untuk hijrah. Ya, dan jaraknya sekitar kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan itu. Kemudian siang hari beliau menutup, karena ketika itu mau dibunuh ya. Pagi harinya itu orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah, siang harinya Nabi Muhammad datang ke rumahnya Abu Bakar, dan Abu Bakar bertanya, apakah sudah datang perintah? Rasulullah SAW mengatakan, masih barangnya wahai Abu Bakar, apakah sudah datang perintah untuk hijrah? Ya, nanti malam kita berangkat. Nah, berangkat Pak. Jadi Rasulullah SAW
itu hijrah dari Mekah menuju Madinah itu bukan keinginan sendiri. Dan salah satu hikmah hijrahnya Rasulullah SAW itu beliau ketika sampai di kota Madinah itu membangun mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, dan ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran apa? Ridallahu anhu wa radu'an. Mereka luar biasa persaudaraannya, saling tolong menolong antara yang satu luar biasa. Kaum Ansor dan Muhajirin dipuji oleh Allah, bahkan disediakan surga bagi mereka. Kenapa? Karena memberikan kebaikan atau kemanfaatan bagi orang lain. Jadi salah satu hikmah hijrah atau tahun baru Hijriah atau Suro atau Muharram itu membangun persaudaraan. Maka Kanjeng Nabi ketika la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau ini sampun kula sampaikan nggih, Al-Qur'an itu bertahap Pak, berdasarkan turunnya membangun pribadi yang soleh. Kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan dengan kaum muslimin, dan yang ketiga adalah membangun negeri atau negara yang diridhoi Allah. Itu urutannya begitu Pak. Negara tidak akan tegak selama persaudaraan tidak ada, saling hujat sana sini, menyakiti sana sini dan seterusnya. Dan persaudaraan ini tidak akan terwujud kalau pribadinya belum menjadi pribadi yang soleh. Maka urutannya begitu Pak. Menjadi pribadi yang soleh, bentuk persaudaraan, maka akan terbentuk negeri yang diridhoi Allah. Kenapa negeri ini belum sesuai dengan yang kita harapkan? Karena persaudaraannya belum terwujud dengan baik. Ijik gotok-gotokan, ijik gotok-gotokan. Jadi saya salah satu hikmah hijrah adalah bagaimana kelolaan panjenengan menjadi muslim yang bersaudara. Karena kemarin kalau ini di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, saudara itu ada dua, saudara senasab dan saudara seakidah. Kalau saudara senasab itu mungkin Pak Le, Bude, putra kelolaan panjenengan dan sebagainya, itu saudara. Ini putrane paman, putrane simbah dan sebagainya. Dan yang mengatakan itu orang tua kita, mbah kita. Tapi ada saudara yang dilalaikan Pak. Banyak orang yang melalaikan bahwa kita itu saudara. Dan yang mengatakan saudara itu bukan bapak kita yang termasuk nasab kita, tapi langsung yang menciptakan. Allah langsung menyebutnya dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalian itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka ojo do gelut. Nek gelut do damekno. Cirinya saudara niku mboten gelut. Di dalam hadis juga demikian, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara bagi yang lain. Ya. Ulama mengatakan yang namanya saudara itu siapapun yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saudara kita. Itu saudara kita. Nabi ketika ngoten, yang ketika senes ulama, senes ustaz, senesnya tapi langsung Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu bersaudara dengan muslim yang lain. Hadisnya berlanjut, maka jangan menzalimi, jangan menelantarkan, ya, jangan menghina, jangan menzalimi, jangan apa lagi Pak, bertengkar dan seterusnya. Cukuplah berdosa seorang muslim itu menzalimi saudaranya. Gitu. Makanya Bapak Ibu, subhanallah, kita jaga persaudaraan. Kulo niki kalian jenengan mboten enten keturunan darah saking simbah. Kulo nggih kenal panjenengan enten mriki karena Allah. Maka saya menganggap bahwa selama ini panjenengan sedanten adalah saudara saya. Mboten nggih Pak? Jenengan ngakui mboten Pak? Mengakui nggih Pak? Insyaallah kita bersaudara nggih Pak. Kalau sudah bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum. Nek enten napa-napa nggo dirembug sareng. Ciri orang yang baik itu nek enten
masalah, wa amruhum surabainahum, kalau ada masalah itu dirembuk dan diselesaikan dengan bijaksana. Nek mboten selesai bawa nama Allah, Pak. Para sahabat itu sering bertengkar, Pak, berdebat, Pak, mboten bertengkar, berdebat, Pak. Bahkan saya sering sampaikan di perang Badar, perayaan barang ghanimah, Pak. Yas'alunaka 'anil anfal, kan Nabi ayatnya kan begitu. Wahai Rasulullah, engkau bertanya tentang pembagian harta rampasan perang Badar, ya, karena mereka berebut harta rampasan perang. Akhirnya apa, Pak? Setelah diingatkan dengan turunnya ayat surat Al-Anfal, mereka kemudian rela, ridho dengan pembagiannya. Jadi orang Islam itu nek punya masalah, nama Allah di bawah dan Rasulnya, selesai. Tapi kalau nama Allah dan Rasulnya di bawah kok nggak selesai, berarti pribadinya bermasalah. Ya, pribadinya bermasalah. Pernah Kanjeng Nabi itu jihad, Pak? Jihad sedang puasa, Pak. Bukankah kalau safar itu boleh membatalkan puasa, Pak? Para sahabat itu ada yang puasa, ada yang tidak. Dan mereka sama-sama tidak saling menghujat, Pak. Tidak sama-sama saling menghujat. Karena apa? Yang puasa juga silakan, yang tidak juga dapat rusuh karena safar, Pak. Dan semuanya saling menerima, boten gelem. Tapi sekarang kadang-kadang sedikit saja menjadi masalah. Karena apa? Satu, kesolehannya belum sekuat yang diinginkan oleh Rasul, Pak, Allah dan Rasul. Yang kedua kita belum menghayati apa itu persaudaraan. Kata Rasulullah, kalau seorang muslim menganggap muslim yang lain saudaranya, tidak mungkin dia menzaliminya, tidak mungkin dia menganiayanya, tidak mungkin dia menelantarkannya. Cukuplah berdosa seorang muslim yang menzalimi, menelantarkan, menghina, mengolok-olok saudaranya. Maka Bapak Ibu, semoga kita, persaudaraan kita nanti diikat dengan persaudaraan karena Allah, ya? Sehingga kalau ada masalah sedikit kita bawa Allah, itu selesai. Kalau Allah dibawa kok nggak selesai, berarti bermasalah, ya, bermasalah. Jadi kembali ke hadis tadi, Bapak Ibu, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat. Korun punya semuanya, Pak, tapi tidak bermanfaat bagi sekelilingnya. Punya gitu. Mungkin gelarnya profesor, doktor, Pak, tapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya, nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang ketemu, Pak dosen, saya mau konsultasi, tidak ada waktu, atau diangel-angel kalau istilah sekarang, ya. Diangel-angel gitu. Ini yang pertama, Pak. Berarti kita berpeluang, siapapun kita berpeluang untuk menjadi orang yang paling dicintai Allah. Okay? Di jamaah ini ada ya, Pak, yang paling bermanfaat. Nah, siapapun pasti bisa, Pak, menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, wa ahabbul a'mal, dan amal yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu 'alal muslim, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaranya muslim. Memasukkan rasa bahagia, rasa senang ke dalam hati saudaranya yang muslim. Kalau istilah orang Jawa apa? Nyenengke atine sedulure, menggembirakan saudaranya. Dan terus sama saudaranya, misalnya sekarang itu kemarin ya, Pak, musim sedang kita diuji kaum muslimin, Pak, di Indonesia terutama dan di seluruh dunia ya, diuji dengan adanya musibah penyakit itu, Pak. Nah, sebagai seorang muslim ampun tambah meten-meteni, Pak. Okay? Tapi justru menjadi membuat tenang, ya. Tenang, dikabarkan insya Allah ini ujian dari Allah, ya. Kita sabar, kita begini, insya Allah nanti pada waktunya ada. Okay?
ujian. Ujian itu kalau semakin berat tandanya apa Pak? Sudah mau selesai. Ya, pernah saya sampaikan, malam itu kalau semakin gelap, semakin sunyi tandanya sudah mau apa Pak? Pagi. Ya? Jadi ujian, bahkan ulama mengatakan gitu Pak. Kalau semakin lama, ya semakin berat ujian itu, dan jenengan tetap sabar, karena yang mampu mengalahkan ujian itu kan sabar Pak. Jenengan itu semakin berat masalah, jenengan tetap istiqomah, menjaga ketaatan kepada Allah, tidak belok istilahnya. Dan jenengan sabar, itu tandanya sudah dekat dengan solusi. Surat Al-Insyirah, fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Kata para ulama mengatakan sulit itu 2 kali diulang Pak, tapi sulitnya itu sekali, mudahnya 2 kali. Itu kelihatannya sama tapi beda. Kata para ahli tafsir mengatakan kalau kita sudah bersulit-sulit, nanti akan diberi kemudahan 2 kali. Kemudahan 2 kali. Jadi kalau kita punya masalah berat terusnya sabar, tetap istiqomah, tetap teguh. Yang namanya malam semakin gelap, semakin sunyi, tandanya sudah mau pagi. Artinya insya Allah solusi akan segera datang. Maka orang muslim itu kalau ada masalah tentang umat, dia menenangkan apa Pak? Saudaranya. Menenangkan, bukan malah justru menyusahkan atau ngeden-ngedeni kalau istilahnya saudara. Walaupun sebenarnya itu juga bahaya Pak. Tapi kata Rasulullah, orang yang amal yang paling dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaranya yang muslim. Jenengan Pak, istilahnya jenengan dugi ketemu sedulure punya masalah banyak, terus ketemu jenengan senyum, masalah hilang Pak. Ampun wis duwe masalah, ketemu jenengan tambah masalah mulai Pak. Nggih, tambah masalah nggih. Tadi dari rumah, dari pasar, dari bekerja punya masalah, karepe teng masjid salat mbok menawa sakit padang, tekan masjid merebut kabeh Pak. Nggih, tambah susah niki Pak. Nggih, tambah susah. Hadisnya berlanjut Pak. Termasuk menyenangkan hati saudaranya itu termasuk memenuhi kebutuhan, menemani, menyelesaikan kesulitannya. Kalau saudara ini punya kesulitan, terus dia punya kesulitan atau kerepotan, jenengan temani Pak. Kemudian sampai menyelesaikan kesulitannya, itu termasuk di situ Pak, menemani saudaranya yang sedang kesulitan. Bahkan Rasulullah mengatakan Pak, menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai, sampai kebutuhannya selesai, lebih aku cintai kata Rasulullah daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Jadi kan ngetos Pak, iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, pahalanya berapa Pak? Subhanallah, sholat 1 rakaat berapa pahalanya Pak? 1 rakaat di Masjid Nabawi itu Pak 10.000 kalau nggak salah. Kalau di Mekah 100.000 atau balik Pak 1.000 gitu. 1 rakaat di Madinah itu ribuan Pak. 1 rakaat di Madinah Pak, Masjid Nabawi itu. Ini iktikaf 1 bulan itu masih lebih baik menemani saudaranya memenuhi kesulitannya sampai selesai. Ya, itu Pak Erwin itu Pak Erwin. Nah, gawe KTP gitu, IGK terus nanti ngumpul-ngumpul, nanti rampung mulai kesel tekan rumah. Terus dinonton Pak, misalnya. Membantu Pak Andi saatnya kayak itu, masya Allah, meringankan kesulitan saudaranya. Termasuk hadisnya lanjut Pak, mohon maaf ya, melunasi hutangnya. Monggo sing ajeng melunasi hutang si dulure, kata Rasulullah sebaik-baik amal. Nggih. Bar niki sing ada hutang nang para pengen sing diutangi nggih. Dengan mau mireng hadisnya sing diwaca Pak, terus boten. Orang yang punya hutang niku Pak, kemudian dia berjanji ingin melunasi tanggal 10 misalnya Pak. Tanggal 10 mungkin kalau lunasi. Kemudian tiba-tiba tanggal 10 tidak bisa Pak, molor sampai 1 minggu Pak. Kemudian yang dihutangi bilang, nggih mboten napa-napa, wong kula nggih dereng perlu butuh misalnya wong kurang nggih kula kathah. Misalnya ngoten Pak.
Penazar nih, ternyata dia memberi kelonggaran untuk nyaur utang 1 minggu, maka kelonggaran itu dihitung sedekah. Jadi misalnya milih 1 juta, berarti setiap hari sedekah gitu Pak. 1 juta seminggu, makanya nanti dikasih kelonggaran 1 tahun ya Pak. Ya, itu sedekah. Ya. Jadi termasuk melunasi hutangnya, itu termasuk nama amal yang dicintai Allah SWT. Remen boten Pak, nek utangnya dilunasi. Remen nggih? Pak, pun lah utang sing sak monten yuta niku pun boten sami pikir, pun kula boten akeh, pun boten sami balekke, langsung kondangan. Boten sami Pak, lek kita itu nopo? Jenengan nopo boten ngaji wonten mirahan kan? Masya Allah. Kados Abdurrahman bin Auf Pak, jenengan ngertos dari negeri Yaman bawa 700 onta full dengan barang bawaannya Pak. Jadi ontanya itu penuh dengan sembako Pak. Kemudian dikabarkan saking oke Pak, onta itu tadi negeri Madinah sampai gograg, istilahnya gograg gitu. Nek cara mriki tronton 700 Pak. Tronton 700 jadi selalu gograg ya. Rame itu nopo. Terus dikabarkan Ibunda Aisyah mendengar itu, kemudian ada yang mendengarkan, itu apa kok rame-rame? Abdurrahman bin Auf membawa dagangannya bersama ontanya dari negeri Yaman, dan dia ahli sedekah kan gitu. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, seandainya dia mau sedekahkan hartanya lebih banyak lagi, sungguh surga sedang merindukannya. Mendengar itu disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Langsung seketika itu dia lari ke Ibunda Aisyah. Apakah benar yang dikatakan orang tadi kepadaku seperti ini? Ibunda Aisyah mengatakan benar. Langsung bilang apa? Seluruh 700 onta tadi disilahkan, disedekahkan. Silahkan yang mau ngambil 1, ngambil Pak. Di Madinah ini. Itu jenengan 1 tronton ngambil Pak. Ngambil Pak. Langsung dipuji Pak. Jadi sahabat itu ada yang sedih bukan karena kekurangan uang Pak, sedih karena kebanyakan uang. Seperti Tolhah bin Pak. Tolhah bin siapa itu Pak? Lupa saya. Itu sahabat itu sedih Pak, murung Pak. Ditanya istrinya, kenapa kamu sedih? Duitku kokean. Duit kokean. Pernah Pak sedih duit kokean Pak? Pernah. Terus apa kata istrinya Pak? Istrinya, sudahlah ya, sudahlah Abi, sedekahkan saja. Luar biasa Pak istrinya. Nah ibu-ibu beribu, kok kini tak gawane, karena kan ibu tak gawane tak kok kepangin saya oke. Luar biasa Pak. Jadi para sahabat itu ada yang sampai bingung Pak, bingung sudah disedekahkan hartanya malah tambah terus. Karena kunci-kunci perbendaharaan dunia sudah diberikan kepada orang-orang soleh ini, sehingga mereka mudah mensedekahkan dan juga mudah untuk mendapatkannya. Seperti Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Tapi hati-hati lagi, jangan sampai seperti siapa tadi? Ya, umatnya Nabi Musa dan Salabah tadi. Jangan sampai lalai. Jadi kalau kita nanti diuji sedikit dengan kelapangan, itu dengan rezeki harta yang berlimpah, ampun ngantos lupa dengan sedulure, ya, lupa dengan saudara, ada hak bagi saudara kita yang tidak mampu. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah SAW sabda, orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling bermanfaat, dan amal yang paling dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaranya yang muslim. Ini bersama beten yang sebagai penutup surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum, bahwa seseorang itu dalam surat Al-Isra ayat 7, kalau berbuat baik maka perbuatan baiknya itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat keburukan maka akibat dari keburukan itu akan dikembalikan pada diri sendiri. Ya, itu nasihat bagi kita. Tapi kalau kita orang soleh, orang bertakwa, mendapatkan keburukan, itu ujian. Tapi kalau kita bukan orang yang soleh atau orang yang baik, kalau mendapatkan keburukan, itu peringatan untuk kita agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mugi-mugi kula panjenengan menjadi bagian dari orang yang paling dicintai Allah dan menjadi bagian dari orang yang beramal dan amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.